Halo guys, di video kali ini saya Rehan Firdaus dari kelas 2 Teknik Elektronika A akan membawakan materi tentang partial discharge. Selamat menonton. Partial discharge adalah kebocoran kecil dalam isolasi sistem listrik. Ketika kita mengalirkan listrik melalui kabel atau peralatan listrik, terkadang sebagian kecil dari listrik tersebut bocor dari tempat yang seharusnya. Hal ini bisa menjadi masalah besar karena bisa merusak sistem kelistrikan secara keseluruhan jika tidak ditangani. Partial discharge terjadi karena adanya kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam isolasi dielektrik suatu sistem listrik. Isolasi dielektrik ini bertugas untuk memisahkan konduktor listrik dan mencegah arus listrik melarikan diri dari jalur yang seharusnya. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan partial discharge. Faktor pertama adalah ketidaksempurnaan isolasi. Isolasi mungkin memiliki cacat atau kelemahan yang memungkinkan terjadinya kebocoran listrik. Yang kedua, tegangan berlebih. Jika tegangan yang diterapkan pada sistem listrik melebihi ambang batas isolasi, dapat menyebabkan partial discharge. Yang ketiga, stres listrik. Faktor seperti lonjakan tegangan atau frekuensi tinggi dapat menyebabkan stres pada isolasi, yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya partial discharge. Yang keempat, kontaminasi. Kontaminan seperti kelembaban, debu, atau partikel lainnya dapat mengganggu isolasi dan menyebabkan partial discharge. Lalu, apa saja yang terjadi jika partial discharge tidak diatasi dengan baik? Yang pertama, partial discharge menyebabkan kerusakan isolasi. Partial discharge yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada isolasi dielektrik. Yang kedua, peningkatan risiko kegagalan listrik. Isolasi yang rusak atau melemah karena partial discharge dapat menyebabkan risiko kegagalan sistem listrik secara keseluruhan. Yang ketiga, kerusakan pada peralatan. Partial discharge yang tidak diatasi dapat merusak komponen-komponen penting, bahkan menyebabkan kebakaran. Dan bahaya yang terakhir adalah biaya perbaikan dan downtime. Jika partial discharge tidak ditangani dengan baik, akan diperlukan biaya tambahan untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak. Selain itu, downtime yang diperlukan untuk memperbaiki dapat mengganggu operasi sistem listrik dan menyebabkan kerugian finansial. Setelah mengetahui bahaya dari partial discharge jika tidak diatasi dengan baik, maka alangkah baiknya dilakukan langkah-langkah seperti berikut untuk meminimalisir terjadinya partial discharge. Langkah yang pertama adalah melakukan pemeliharaan rutin. Lakukan pemeliharaan rutin pada peralatan listrik, termasuk pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi isolasi dan deteksi dini terhadap kemungkinan partial discharge. Gunakan sistem pemantauan kontinu untuk mengawasi kondisi isolasi dan mendeteksi tanda-tanda partial discharge secara dini sebelum menjadi masalah serius. Yang kedua, perbaikan cepat. Jika terjadi partial discharge, segera lakukan perbaikan atau pergantian pada isolasi atau peralatan yang terpengaruh, mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang ketiga, pemeliharaan lingkungan. Jaga lingkungan sekitar sistem listrik tetap bersih dan bebas dari kontaminasi seperti kelembaban, debu, atau partikel yang lain yang dapat mengganggu isolasi dan menyebabkan partial discharge. Mungkin sampai sini pembahasan tentang partial discharge. Saya Rehan, pamit undur diri.